Baik, perkenalkan, saya Iman Kristio Alphonse dengan NIM 24040230026 akan membersamai teman-teman sekalian dalam beberapa slide ke depan untuk membahas geologi Indonesia dangkalan Sahol. Sini saya ditemani oleh dua anggota kelompok saya lainnya, yakni Vivi Elisha Hurairah dengan NIM akhir 044 dan Karan Nugrahani dengan NIM akhir 024. Nah, berbicara tentang dangkalan Sahul, dangkalan Sahul sendiri merupakan daratan yang sempat menghubungkan bagian utara Australia dengan bagian selatan Asia pada akhir era Mesozoikum. Nah, kenapa dangkalan ini sekarang sudah tidak nampak? Nah, itu karena dia menghilang selama proses orogenesis pada awal era Tersier. Nah, proses orogenesis sendiri sederhananya merupakan proses tertabraknya lempeng benua dan lempeng samudra itu pada akhir era Tersier yang membentuk mountain range, seperti pegunungan yang ada di Papua, Gunung Jayawijaya. Nah, faktor lainnya yang membuat dangkalan sahur ini semakin menghilang adalah berakhirnya zaman es pada akhir periode Neogene. Oke, dari sejarah yang tadi disampaikan, kita tentu bisa berspekulasi bahwa berarti jika dangkalan Saul ini disamakan seperti jembatan, maka pastinya ada kesamaan dong antara bagian selatan Asia dan bagian utara dari Australia. Nah, pertanyaan tersebut dijawab oleh John Mann tahun 1940 bahwa pada awal area Paleozoikum itu sangat mungkin terjadi pencampuran flora dan fauna karena pada awal itu daratannya masih menyatu, namanya itu Gondwana. Jadi Gondwana itu kayak sebuah dataran besar yang nantinya akan terpecah menjadi pegunungan Papua Nugini dan Australia Utara. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa paparan Saol itu memang memberikan kontribusi bagi penyebaran flora dan fauna di kedua daratan ini. Jadi jika diibaratkan sebagai sebuah piring yang awalnya menyatu, tentunya memiliki kesamaan unsur ketika piring tersebut terpecah. Nah, karena ya, jika teman-teman masih ingat tadi saya sempat menyampaikan bahwa lingkaran Sahol ini hilang karena zaman es itu berakhir. Nah, itu juga dapat menjawab bahwa kesamaan ras Austronesian yang memiliki kesamaan dengan penghuni asli dari Australia yaitu suku India itu memiliki ras yang sama. Nah, itu sangat mungkin terjadi karena migrasi yang terjadi pada zaman es. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang stratigrafi dangkalan Saul. Jadi, apa itu stratigrafi? Ya, stratigrafi itu merupakan sebuah cabang dari ilmu geologi. Ya, kurang lebih membahas tentang bentuk dan susunan distribusi geografis, khususnya batuan sedimen. Nah, stratigrafi dangkalan Saul sendiri itu ada banyak poin-poin yang akan saya usahakan untuk melihat satu persatu di beberapa slide berikut. Yang pertama tentang formasi sedimen. Formasi sedimen dangkalan Saul terdiri dari formasi yang terbentuk melalui proses sedimentasi di lingkungan maritim dan kontinental. Contohnya termasuk batu pasir, batu lepeng, dan batu gamping. Itu merupakan bagian dari formasi sedimen yang ada di dangkalan Saul. Umur geologi dari dangkalan Saul sendiri itu berasal dari periode Pleistosen hingga Holosen dengan perubahan lingkungan yang signifikan dan dipengaruhi oleh perubahan iklim. Jadi dangkalan Saul itu sudah ada dari periode Pleistosen dan berakhir di era Holosen. Ketiga, untuk paleontologi dangkalan Saul itu ditemukan fosil yang menunjukkan pergerakan lingkungan dan dangkalan Saul juga berfungsi sebagai jalur migrasi bagi flora dan fauna antara Australia dan Asia Tenggara. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa dangkalan Saul ini selama zaman es merupakan jembatan untuk migrasi bagi berbagai macam makhluk hidup termasuk manusia purba.
Yang keempat, untuk struktur geologi dangkalan Sahul itu mencakup berbagai formasi sedimen, termasuk batuan pasir dan lempung yang menunjukkan pengaruh dari aktivitas tektonik dan pengendapan laut. Jadi pengendapan yang terjadi di dangkalan Sahul itu terjadi di bawah permukaan air laut ya teman. Nah, untuk proses erosi dan sedimentasi yang berlangsung selama jutaan tahun itu telah membentuk karakteristik geologis yang ada di saat ini. Kalau teman-teman lihat dari citra satelit, itu dangkal Sahul sudah ada di bawah permukaan laut. Yang kelima, untuk penyebaran batuan di dangkalan Sahul itu terdiri dari batuan sedimen, batuan granit, dan batuan metamorfik. Oke, mungkin presentasi dari saya akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh proses vulkanisme terhadap wilayah dangkalan Sahul. Dangkalan Sahul berada pada wilayah Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Dangkalan Sahul secara geologis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan juga Pasifik. Hal tersebut menyebabkan aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Aktivitas tektonik dan vulkanik berpengaruh terhadap bentuk lahan di dangkalan Sahul. Zona subduksi dapat menyebabkan gempa dan longsor serta pembentukan pegunungan melalui proses orogenesa. Vulkanisme juga berpengaruh dalam proses pembentukan dangkalan Sahul dan menyebabkan kontribusi terhadap lingkungan regional. Vulkanisme lokal meningkatkan risiko bencana yang dapat mengaruhi semua wilayah Indonesia, masuk wilayah timur yang berinteraksi dengan dangkalan Sahul. Ya, selain ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja hasil produk dari proses geomorfologi. Proses geomorfologi merupakan gerakan tanah dan rockfall, erupsi dan deposisi longsor, belerang dan garap. Proses geologisme yaitu berpengaruh pada tektonik dan vulkanisme, sesar dan pegunungan patahan, gunung api, dan juga sedimentasi. Selanjutnya terdapat sumber daya geologi dangkalan Sahul. Sumber daya mineral dan bahan tambang termasuk mineral logam dan non-logam seperti batu bara, pasir, kerikil, biji logam, dan tambang. Sumber daya air yang penting sebagai keperluan kebutuhan masyarakat. Sumber daya laut seperti hasil laut termasuk biota dan ikan yang ada di perairan dangkalan Sahul. Dan yang terakhir ada kajian kebencanaan dangkalan Sahul. Prediksi bencana yang mungkin terjadi di daerah dangkalan Sahul antara lain gempa bumi karena berada di daerah dengan kekuatan lempeng tektonik yang aktif, tsunami karena gempa bumi yang terjadi di laut memungkinkan terjadinya tsunami, dan banjir karena longsor karena intensitas hujan yang tinggi dan tanah longsor yang terjadi karena di daratan tinggi. Sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.